Shalom. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, Engkau masih membimbing setiap kami untuk bungkus setiap hati kami Tuhan. Ruangan ini Tuhan, dengan kuasa darah-Mu Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, kami datang di tempat ini bukan karena kebetulan Tuhan, dan kami datang di tempat ini karena kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bukan
Bergumul
setiap hari Yesus. Terima kasih Yesus. Tak terpuji namamu Tuhan.
kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur Bapa. Ketika kami menyembah Tuhan, kami percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu membuat kami mengerti Bapa, Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu terhadap kami. Setiap hari Tuhan, kami percaya Tuhan menuntun setiap langkah kami. Bahkan siang hari ini kami bersyukur lewat pujian penyembahan kami Tuhan, membangkitkan roh kami Tuhan, agar kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tidak mengandalkan kemampuan kami, tapi kami mengandalkan Tuhan yang lebih dahsyat dari segala sesuatu. Kami juga berdoa Tuhan, setiap yang datang Tuhan, kami berdoa Bapa, ketika mereka menyembah Tuhan, Roh Kudus menyentuh setiap hati mereka, agar mereka pulang Tuhan, mereka menyadari hidup ini indah di hadapan Tuhan. Kami juga akan Bapa merenungkan bagian renungan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memberi kami pengertian, memberi kami hikmat Tuhan, agar kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami rindu untuk diberkati lewat renungan kami pada siang hari ini. Yang rindu untuk diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Salam. Selamat hari Minggu, selamat siang. Kalau siang begini menyembah 1 jam, saya percaya sadar cuma 20 menit, 40 menit dalam kemuliaan Tuhan. Iya. Ya. Karena nggak munafik Bapak Ibu, kadang-kadang kita menyembah Tuhan juga kadang-kadang keinginan hati itu timbul. Ya. Karena apa? Tidak banyak orang mau nurut sama Tuhan. Lebih banyak mengikuti keinginan daripada ngikutin Tuhan. Karena ngikutin Tuhan itu seperti ada yang ngatur gitu. Kalau ngikutin mau sendiri kan saya karap-karap sendiri. Saya mau saya mau ke sana, mau ke sini, mau ke situ, nggak ada yang ngurus. Tapi kalau ikut Tuhan diurus supaya jalannya lurus. Karena kalau bengkok-bengkok ketatap. Ya. Gak banyak orang, apalagi maaf sudah bengkok, gak salah kalau sudah bengkok, ini bahaya ini. Yang profesi sebagai yang biasa nyetir motor, mobil pasti tahu. Kalau motornya bengkok pasti tahu, oh ini agak bengkok setirnya, ini tahu. Tapi kalau nggak pernah naik motor, mau miring mau apa, hajar terus. Ya, sampai notok akhirnya tipu. Karena nggak tahu kan? Ya, kalau tapi yang biasa naik itu tahu. Kenapa begitu? Tuhan kasih kita hikmat lewat firman Tuhan. Ini supaya meluruskan kita. Amin. Ada banyak orang kalau kita khotbah tentang firman Tuhan, apalagi nyinggung perasaan, pulangnya itu bukan membawa damai. Ya, ada banyak orang begitu. Apalagi hidup di zaman modern. Banyak orang mau bebas. Ingin apa yang dia mau, target. Akhirnya sampai jungkir balik. Jatuh tak berdaya. Kalau sudah tak berdaya baru ingat ternyata aku salah. Mestinya waktu miring sudah sadar kayak tadi tuh loh. Tahu teknik mesinnya itu, waktu miring sedikit harusnya sudah sadar. Kalau kita sering naik bis, Bapak Ibu, kalau bisnya ke oleng sedikit kita terasa karena sering naik. Sama kalau kita ikut Tuhan, kalau kita punya hubungan, waktu kita miring kita terasa. Betul? Itu sampai gak terus loh. Iya, setiap hari Minggu kan kita dengar firman Tuhan. Sampai budek dengar firman Tuhan. Yang mau khotbah di sini sampai busanya keluar, kalau kita nggak sadar, ya percuma. Ya. Ada banyak orang ke gereja itu bukan melihat Tuhan, tapi melihat manusia. Pulang nggak bawa apa-apa. Pulang nggak bawa apa-apa. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai siapapun engkau dan di mana saja. Nggak harus di gereja, kan di luar sana juga Tuhan bisa pakai. Ya, bagaimana dengan jiwa-jiwa yang di luar sana? Dimanapun Tuhan bisa pakai kita. Kita mau punya kelemahan, punya kelebihan. Justru Tuhan katakan kelemahan kita lah yang dilengkapi oleh Tuhan. Tuhan nggak cari kelebihan. Kelebihan Bapak Ibu, maaf, saya mau ngomong potongan kita aja sudah nggak masuk hitungan. Ya. Kalau saya mau lihat gambar-gambarnya Tuhan Yesus, dia gagah, berwibawa, dia yang mesem-mesem, menyembah
baju gak tinggal mata sebelah saran, mata sebelah kantuk maksudnya. Ya kemana mau masuk hitungan? Tapi Tuhan itu dahsyat loh. Tuhan itu menerima kita apa adanya. Amin. Bukan ada apanya. No. Nah, kita melihat bagian firman Tuhan. Kemarin ini saya sempat singgung. Kalau kemarin hari Minggu hari Pentakosta ya. Pentakosta itu artinya hari pencurahan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus diberikan, saya terlihat dalam firman Tuhan. Ketika orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka melakukan hal-hal di luar pikiran mereka, di luar kemampuan mereka. Bukan hanya itu saja, bukan hanya terjadi waktu itu, sampai hari ini masih terjadi. Amin. Makanya kadang-kadang kita kaget, dia dulunya biasa saja, dulunya nggak bisa ngomong, dulunya maaf ngomong itu loadingnya agak lama. Tapi ketika dipakai oleh Tuhan luar biasa. Itu cara kerja Tuhan, Tuhan yang pakai, Tuhan beri hikmat pengertian. Roh Kudus itu sebenarnya Tuhan sendiri. Karena Tuhan sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Tuhan tidak tinggal berupa Roh Kudus. Ada banyak orang menyepelekan. Saya juga dulunya nggak mengerti. Tapi ketika saya mengerti, iya Tuhan ternyata seperti itu. Ada sedikit poinnya, ada pentingnya, ada gunanya, ada fungsinya. Roh Kudus itu banyak fungsinya. Cuman kadang-kadang kita nggak menyadari. Bapak Ibu boleh kita lihat firman Tuhan ya. Dalam Galatia pasal yang ke-5, saya akan bacakan 2 ayat saja. Ayat 16, ayat 17. Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-16 dan 17, demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita maunya baik, tapi yang kita lakukan gak baik. Artinya apa? Cuma 2 pilihan jalan untuk manusia. Mau pilih nurut pimpinan Tuhan atau mau nurut pimpinan sendiri. Daging dan roh. Daging ini loh, kalau tangan ini loh, kalau masih dicubit ini sakit, darah masih mengalir. Selama darah masih mengalir itu pasti mengikuti. Saya pernah tanya seseorang yang sesepuh, termasuk keluarga saya sendiri, saya tanya, kenapa sih manusia itu gak pernah lepas dari dosa? Kan sudah tahu dosa itu ujung-ujungnya maut, kata firman Tuhan. Kenapa sih manusia kok selalu sudah tahu itu dosa, kok tetap aja dilakukan. Lalu dia menjawab saya dengan satu gambaran yang sampai hari ini yang buat saya iya benar. Dia bilang gini, manusia gak pernah lepas dari bayangan, ngikutin. Kan kalau kita jalan bayangannya ngikutin, kan gak mungkin tinggal kan. Itulah hidup manusia. Tuhan itu pintar, sampai segitunya memberi hikmat kepada kita. Dia memberikan perbandingan antara hidup manusia dengan hidup di dalam Tuhan, hidup daging dan hidup roh. Makanya tadi saya ngomong, jangan sampai kita sudah lama ikut Tuhan, kita bengkok, sudah bukan bengkok, sudah miring ke sana, sudah terlalu jauh miring, sampai nggak sadar. Ini bahaya. Sebetulnya itu kayak pesawat mau turun itu loh, ada bunyi-bunyi dalam bahaya ini. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Hati ini saya percaya kadang-kadang sudah teriak-teriak menjerit. Roh itu sudah menjerit di dalam, karena setiap orang percaya pasti diberikan Roh Kudus. Sampai Roh Kudus sudah kecekik juga kita nggak sadar. Karena kita memang kadang-kadang nggak hidup menurut roh atau menurut daging. Dahsyat Bapak Ibu, Tuhan kasih pengertian itu luar biasa ya. Dan saya temukan Bapak Ibu di dalam firman Tuhan, ada banyak orang hanya ngejar endingnya saja. Kau ikut Tuhan diberkati, padahal nggak tahu ikut Tuhan harus bayar, diatur ini tadi itu. Kalau diatur Bapak Ibu sakit, bukan hanya sakit, dipenjat, diproses itu loh, diperas. Karena kedagingan kita itu kadang diperas, dicubit aja sakit, apalagi diperas. Ada hal-hal ditentang oleh Tuhan. Sebelumnya ya, ayat 19 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian,
perjudian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ada banyak di sini. Dan saya temukan Bapak Ibu, tidak banyak orang yang bisa lolos dari semua ini kalau tanpa pimpinan Tuhan. Semakin lama kita menyembah Tuhan Bapak Ibu, semakin kejadian kita dikikis. Amin. Semakin kita baca firman Tuhan, saya yang punya Alkitab nggak pernah dibaca, tapi nggak lupa makan ya. Belum jam makan minta makan, tapi baca firman Tuhan sering kelewatan. Ya, kadang-kadang ada saya sendiri kadang-kadang ditegur Tuhan malam punya utang sama Tuhan. Oh belum baca, ya biar tengah malam baca, biar pakai HP, nggak apa-apa. Karena itu makanan rohani. Amin. Saya dulu masih di timur, Alkitab saya penuh dengan debu. Setiap Natal saya lap 3 kali, debunya pun belum hilang. Karena nggak tahu dibuka, cuma dipajang saja. Tak pernah dibaca. Apalagi sekarang kan sudah canggih, bisa belajar pakai HP. Tuhan itu kan sudah berikan kita kasih karunia supaya kita itu paham, kita mengerti. Karena apa? Kalau nggak mau dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh diri sendiri. Sama seperti kereta itu. Kereta kalau lepas dari rel, kacau Bapak Ibu. Bisa membawa kebinasaan, bisa membawa kehancuran. Semua itu sudah pada relnya. Amin. Tuhan tempatkan kita sudah pada relnya masing-masing, supaya kita sadar, oh ini rel sana. Karena Tuhan sudah taruh kita dari kita ingin rel yang sama. Ketornya sana lebih enak Tuhan. Ketornya sana lebih hijau daripada yang di sini. Enggak, Tuhan tahu yang terbaik. Jangan tukar apa yang Tuhan kasih dengan apa yang kita mau. Karena segala sesuatu yang tidak layak bagi Tuhan itu mendatangkan kehancuran, kata firman Tuhan. Tadi yang kita baca tadi. Contoh kita bermusuhan, kita nggak senang, kita iri hati, kita dendam, kita marah, kita dengki, tadi kata firman Tuhan. Ada orang yang melewati kita pakai motor baru contoh. Kita merasa tersindir ya, kita jengkel. Dia kok hebat, aku kok enggak. Lalu setelah 10 meter dia jatuh di depan kita. Kita ngomong apa? Mampus. Ya, ini berarti belum berubah. Kadang-kadang kata-kata itu masih keluar dari mulut kita. Saya sering mendengar ada begitu banyak orang bahkan sudah lama kenal Tuhan, sudah lama ikut Tuhan, masih hidup di luar relnya Tuhan. Saya bertanya, sebetulnya Tuhan yang salah apa kita yang salah? Kita yang salah. Tapi banyak orang sering kali marah sama Tuhan. Tuhan yang benar aja dimarahin, apalagi manusia, ya keliru besar ya Bapak Ibu. Ngeri. Banyak orang kecewa, putus asa. Aku tuh sudah baik sama Tuhan, aku sudah berikan hidupku sama Tuhan, aku sudah melayani totalan. Bikin otak. Kalau Tuhan totalan sama kita, habis. Jangan habis, hilang. Ya, bisa hilang. Tuhan itu baik ya, masih berikan kita kesempatan. Sampai hari ini saya percaya kita mulai koreksi diri kita. Bukannya Bapak Ibu, saya juga koreksi diri saya sendiri. Karena firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Di Ibrani juga sangat jelas ngomong. Firman Tuhan itu tajam. Saya pernah ngomong sama seorang, saya percaya hari ini pun dia masih ingat. Saya bilang, gak apa-apa kamu pergi dari panggilan Tuhan, tapi ingat sikatnya Tuhan itu nggak ada di dunia ini. Ya. Kalau sikatnya Tuhan kalau turun, saya nggak tahu dia mau sikat kamu terus sampai kamu, saya nggak ngerti. Saya cuma kasih itu saja. Karena apa? Lebih baik kita ngomong daripada dia binasa. Daripada dia tersesat, lebih baik kita kasih tahu. Nggak apa-apa, silahkan kamu pilih. Tapi itu ujungnya seperti itu. Dahsyat Tuhan itu. Kalau Tuhan tegur kita itu kita harus nurut. Karena firman Tuhan katakan lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kalau ngomongnya baik-baik saja semua orang bisa. Tapi ada saatnya Tuhan mendidik kita dengan keras. Tadi saya ngomong diperas, supaya kita tinggalkan kehidupan kita yang lama, kehidupan kita yang penuh dengan daging, dan kita hidup pada pimpinan Tuhan. Ayat yang ke-22 dikatakan bahwa tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya sering kalau pertama ke rumahnya orang dipasang 9 buah roh. Tapi yang menjadi pertanyaan buat saya, dilakukan apa enggak? Hanya tempelan saja. Semua orang tidak tempel, tapi membuktikan adalah ketika kita menurutinya. Semua orang bisa ngomong tentang Tuhan, Tuhan itu baik segala macam, tapi membuktikan benar enggak dia buktikan itu?
kalau hanya ngomong itu bukan kekristenan, tapi kekristenan itu dibuktikan. Hidup itu nyata. Ya. Hari ini saya nggak mengerti apa yang kita hadapi hari-hari ini. Pastikan hidup di jalannya Tuhan. Pastikan hidup benar di hadapan Tuhan. Kata firman Tuhan, orang benar pasti akan hidup oleh iman. Bukan hanya iman yang benar dulu. Saya percaya bahwa firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita sadar bahwa hidup ini milik Tuhan. Kalau hari ini ada begitu banyak persoalan yang membuat engkau terpojok, membuat engkau letih, lelah, bahkan membuat engkau menemukan jalan buntu seolah-olah mentok tidak harapan, ambil waktu untuk kembali kepada jalan Tuhan. Saya percaya pasti ada pertolongan daripada Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan sejenak Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan bersyukur Tuhan Roh Kudus.